Bang, gimana sih cara melatih merpati giring perdana atau merpati piikan? Jadi di sini bukan hanya merpati yang masih piikan ya, teman-teman, yang bisa dibilang itu giring perdana, tetapi merpati yang ganti jodoh itu juga masuknya ke giring perdana lagi. Jadi kita ngelatihnya nol lagi. Jadi seperti itu. Jadi banyak teman-teman ini mengira bahwa kalau sudah dewasa itu nggak bisa dimainkan, atau kalau sudah dewasa itu termasuknya bukan giring perdana. Kalau menurut saya pribadi bukan begitu, teman-teman. Melainkan setiap merpati yang ganti jodoh atau kita pindah ke orang lain itu bisa dibilang giring perdana lagi. Apalagi ini saya contohkan nih. Ini ada merpati juara pun kalau kita jual terus pindah tangan ya bisa dinamakan giring awal lagi. Giring kita ngelatihnya awal lagi, cuman tingkat pelatihannya itu jauh lebih cepat ketimbang merpati piikan. Jadi di sini saya akan bagikan nih. Ini kan ada si jaguar. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini giring perdana, teman-teman. Kenapa bisa dibilang giring perdana? Karena ini baru ganti jodoh, belum pernah mengetahui telur. Cuman tingkat giringnya jauh lebih berbeda ketimbang merpati piikan. Yang bertanya juga, kan saya udah jawab, itu latih awal lagi. Latih awal itu maksudnya gimana, Bang? Jadi fokus ke betinaan lagi. Ini kan awalnya ini jodohnya warna coklat, saya ganti dengan warna putih. Nah, biar ini fokus ke betinaan warna ini, ya kita latihnya awal lagi. Nah, itu bisa dibilang giring perdana atau latihan pertama sampai menjadi player atau siap dilombakan. Nah, langkah yang pertama biasanya saya lakukan seperti ini. 1, nah, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya fokus ke betina. Jadi tahap awal itu semua merpati, baik merpati piik ataupun merpati dewasa yang baru digiringkan atau giring pertama, ini kan bisa dibilang giring pertama nih. Cuman ini karena sudah banyak makan jam terbang, jadi hasilnya jauh lebih cepat. Atau bisa dibilang tahapannya itu tanpa harus bertelur. Jadi seperti ini. Nah, ini kan sudah bagus nih, tuh. Terus kita nanti tes terbangkan, nanti itu pasti fokus ke betina. Nah, kalau tidak fokus ke betina, ya kita perbanyak lagi seperti ininya. Karena dia untuk mengetahui betinaan ini, si geberan ini tuh. Nah, ini kan sudah fokus nih, tuh. Oke, jadi ini tahap awal ya untuk melatih merpati giring perdana. Nah, ada lagi yang ini. Nah, ini yang asli bener-bener piikan. Tuh. Nah, ini kan piikan nih. Ini sisa 1 kalau nggak. Oh ya, udah penjawat. Kelihatan nggak tuh? Bagian ujung sayapnya. Nah, yang ini nih ya. Nah, ini kan masih piikan nih, teman-teman. Bahkan saya telat cabut ekornya nih. Tuh, tapi giringnya seperti ini. Dan ini nggak semua merpati bisa langsung fokus ke betina. Nah, kalau merpati teman-teman sudah fokus seperti ini, langkah selanjutnya ya diterbangkan. Diterbangkannya itu jaraknya deket-deket, nggak perlu jauh-jauh. Karena ini banyak sekali teman-teman ALDP nih. Jadi ketika merpatinya kan udah seperti ini nih. Nah, terus dia ganti, ini ganti betinanya. Karena bisa jadi merpati betinanya hilang atau dicuri atau mati karena sakit, banyak faktor ya, terus diganti. Nah, itu pun ketika ganti terus jodoh terus giring, itu biasanya ada beberapa merpati tuh nggak bisa langsung fokus ke betina. Nah, ini sudah fokus nih, teman-teman. Teman-teman juga bisa cek video ini. Ketika saya baru menggiringkan dengan ini, awalnya kan ini warnanya dengan tritis. Itu setiap melihat merpati tritis, dia pasti ngejar, padahal sedang giring keras seperti ini. Nah, sekarang apa yang terjadi tuh? Dia giringnya fokus ke betina. Nah, bahkan ini nggak mau lepas. Nih, saya kasih tritis pun. Nah, nih menandakan isto. Nah, kalau merpati banyak yang seperti ini nih.
kurangnya fokus. Nah, tuh. Kita coba lagi. Ini udah bener nih. Nih harusnya fokusnya udah bagus nih. Udah 90%. Nah, tuh. Jadi fokusnya, nah. Jadi tahap awal untuk melatih merpati piikan itu jangan kemana-mana dulu teman-teman, tapi fokus dulu ke betinaannya. Kadang merpati yang masih ngawur. Nah ini nih contoh nih, ada nih. Ini kalau nggak salah nih. Padahal sudah fokus ke betinaan. Tetapi karena saya jarang melatihnya ke tahap fokus, nih lihat nih teman-teman. Oh ini udah membaik tuh. Nah jadi dengan cara seperti ini dia nggak bakalan bingung ketika mencari betinaannya, karena fokusnya sudah tertuju. Nah tuh lihat tuh. Nah ini padahal masih piikan tuh. Nah sudah fokus. Jadi kadang ada merpati nih kan giring keras seperti ini, ketika ada merpati lewat atau di situ tuh kayak itu siapa, jenius, dia langsung uber ke situ. Ada kenapa bisa seperti itu? Padahal merpatinya sudah dewasa. Bahkan banyak sekali yang kadang salah betina ketika di lomba itu banyak ya. Saya juga pernah mengalami. Cuman ketika saya latihan itu saya jarang sekali merpati saya itu salah joki atau salah ketika digeber itu ke orang lain. Itu saya jarang sekali. Teman-teman bisa cek aja video saya. Tetapi ketika di lapangan itu banyak merpati orang lain yang merpatinya menghampiri saya banyak. Itu kemungkinan bukan berarti dia nggak tahu ya caranya, tetapi kadang males juga sih teman-teman ngelakuin seperti ini saja nih tuh. Nah terus biasanya kadang dia pengennya cepet-cepet, merpatinya cepet-cepet jauh ya, biasanya seperti itu. Nah alhasil itu merpatinya kadang salah ke betina. Bahkan yang sudah terlatih pun nih seperti ini, nah masih aja ada banyak yang salah ke betina, masih banyak. Nah coba teman-teman perhatikan video-video saya ketika saya main di lapangan tengah dengan main di lapangan yang tergolong pinggiran. Nah itu jelas sekali perbedaannya sangat signifikan. Kenapa? Karena banyak merpati yang kadang salah arah, salah tujuan, bukan merpatinya. Walaupun di lapangan besar juga ada yang seperti itu, tapi kebanyakan kalau yang di lapangan besar itu biasanya merpati betinanya hampir sama, terus seragamnya juga hampir sama, cuman jarang yang salah. Tetapi kalau main di pinggir itu saya kadang lihatnya banyak yang salah, keliru. Jadi si merpati ini salah ke betinanya, banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi alhamdulillah merpati saya ketika dilatih pun nih main ke lapangan itu nggak pernah salah, terkecuali kalau Adias yang geber nih. Jadi karena ada perbedaan. Jadi yang biasa melatih itu saya, terus kemudian saya pas main yang geber itu Adias. Nah itu biasanya terjadi kesalahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena merpatinya kagetnya karena biasanya dilatih dengan saya terus berubah dengan orang lain. Nah terus juga faktor yang penting itu dari baju. Nah dari baju juga penting itu, karena merpati itu ngelihatnya di warna bukan di betinanya. Biasanya dia lebih instingnya tuh ke warna yang terang biasanya. Jadi merpati dari kejauhan juga udah bisa melihat si betinanya. Nah terus teman-teman perhatikan sendiri kenapa tim-tim besar atau tim-tim senior itu jarang sekali salah, jantannya itu jarang sekali salah ke betinanya. Karena teman-teman yang perlu ketahui, kalau saya kan sering main nih. Jadi beliau-beliau ini ketika masih piikan seperti ini nih, apalagi belum tahu telur, merpatinya ini kan belum pernah tahu telur, beliau-beliau ini jarang sekali membawa merpatinya ke lapangan. Dibawa pun dia hanya di giringan B atau giringan yang piikan. Jadi kalau dicampur dengan yang dewasa itu jarang. Kenapa seperti itu? Karena ya beliau jam terbangnya sudah tinggi ya. Karena merpati yang masih piikan itu kalau ketemu merpati di jalan nih terbang, ketemu merpati yang sudah dewasa itu biasanya kaget. Nah itu mempengaruhi juga ke fokus ke betinaannya. Jadi ibaratnya kaget, terus dia asal seronong aja ke betinanya. Jadi kadang ada yang
kadang ada yang ke atas. Nah, kalau sering-seringan terjadi seperti itu bisa menjadi karakter juga. Jadi yang kalau saya main ke peternak atau ke tim-tim besar itu kebanyakan merpati yang seperti ini pijikan nih. Nah, ini kan contoh nih. Walaupun giringnya sudah bagus seperti ini nih, jarang beliau memainkan atau membawa ke lapangan besar atau ke lapangan aja, pokoknya jarang sekali. Tetapi ketika sudah mengerami telur nih, nah barulah dibawa. Nah, terus beliau-beliau ini sudah menerbangkan jarak dekat-dekat dulu di sekitar kandang. Nah, kayak saya kan ini nih, udah saya lakukan ini. Nah, ini kan udah ibaratnya kemajuannya udah banyak nih. Si Playboy dari yang di sini sudah saya mainkan, saya geber. Ini mungkin saya nggak akan bawa ke coba-coba bawa ke lapangan, apalagi yang ramai banyak orang, terkecuali nggak ada penghobi lain. Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau banyak penghobi lain, saya nggak berani. Saya bukan nggak percaya dengan kemampuan merpati ini. Saya percaya yakin, walaupun ini banyak penghobi, ini pasti tetap fokus ke betina. Tetapi saya meniru dari senior-senior juga ya. Kebanyakan senior-senior walaupun giringnya bahkan lebih parah dari ini, giringnya lebih kenceng itu, ketika belum mengetahui telur, beliau ini nggak membawanya. Melainkan dia hanya melatih di sekitaran kandang saja. Jadi seperti saya di sini, jadi dekat-dekat lob. Bahkan ada yang salah satu peternak di Cirebon itu sampai 3 buangan. Jadi deket aja di sini, jadi nggak dibawa ke lapangan. Walaupun beliau main ke lapangan, dia nggak dibawa merpatinya. Jadi itu biasanya beliau melatihnya pagi hari. Pagi hari beberapa kali terbangan terus udah masuk. Karena untuk pergerakan saja. Terus juga untuk tingkat giringnya lebih bagus lagi. Karena merpati yang masih pijikan seperti ini, kalau kecapean itu bisa menghilangkan giring. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk melatih merpati giring perdana itu, yang pertama harus fokus dulu ke betina. Ini usahakan kalau teman-teman yang masih pemula seperti saya ini, udah jangan diterbangkan dulu. Kalau merpatinya masih piyik, baru giring, lakukan seperti ini aja dulu nih. Tuh. Nah, gampang nanti kalau udah bertelur, baru ke tahap berikutnya. Nah, insya Allah nanti saya bagikan juga nanti setelah merpati bertelur itu harus dilakukan seperti apa. Nah, mungkin segini saja nih cara melatih merpati yang baru giring atau giring perdana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.